Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Mari kita belajar Alkitab lagi sambil merenung. Tema kita kali ini, aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10, lalu ayat 25-30. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa ya untuk subscribe. Bagikan kepada teman-teman dalam grup di keluarga saudara dan grup lain yang saudara ikuti. Ya, biarlah dengan cara ini saudara ikut mewartakan Injil. Baik saudara-saudariku yang terkasih, kasihkan juga komentar saudara sebagai sharing di kolom komentar. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ya, berjalan keliling Galilea itu di daerah sini. Ya, ia tidak mau tinggal di Yudea, daerah sini, ya, karena orang Yahudi ingin membunuhnya. Nah, dalam Injil Yohanes tidak banyak peristiwa karya Yesus di Galilea ini yang dikupas, ya, tetapi Injil Yohanes banyak menceritakan karya Yesus di sekitar Yerusalem, atau ini termasuk daerah Yudea. Ini ada kota Yerusalem di sini. Orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, ini Yesus kemudian tidak mau tinggal di sana, tetapi ia masih tetap di situ karena saat itu adalah hari raya Pondok Daun. Nah, ini ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Apa itu hari raya Pondok Daun? Kita akan melihat di sini. Ya, ini menurut kamus Alkitab ya, di dalam Alkitab Sabda. Hari raya Pondok Daun, perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen. Ya, pada perayaan itu orang tinggal di dalam Pondok Daun sebagai peringatan akan pengembaraan dalam padang belantara. Ya, ini kisah keluaran dari Mesir pada masa itu. Pada zaman Perjanjian Baru, hari raya itu masih dikenal. Jadi sudah berlangsung sangat tua ya hari raya ini. Perayaan ini berlangsung 8 hari lamanya untuk memperingati zaman ketika orang-orang Yahudi mengembara di padang gurun dan tinggal di dalam kemah-kemah. Nah, perayaan ini mulai tanggal 15 bulan Tishri. Ini dibaca seperti huruf H ya. Tishri, yaitu hari raya yang dekat dengan tanggal 6 Oktober. Nah, sekarang menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, hari raya Pondok Daun itu festival ini dimaknai sebagai festival panen utama bangsa Yahudi. Jadi ini memang pesta masa panen dan sebagai pengingat Israel mengenai pengembaraan yang mereka lakukan di padang pasir ketika keluar dari tanah Mesir. Sama ya intinya yang diterangkan dengan kamus Alkitab tadi. Pada masa pengembaraan, umat Israel tinggal dalam pondok-pondok sementara, ya ini kenyataan dulu, yang pada perayaan ini dipresentasikan dengan sebuah pondok. Nah, itu sekarang lalu mengenang ya seperti peristiwa dulu. Dalam konsep sebagai festival panen, perayaan ini menandakan berakhirnya musim panen. Ya, jadi masa panen ya, mereka itu bersyukur, bergembira, yang tinggal dalam pondok, sekaligus
mereka lalu mengadakan semacam pesta masa panen. Para petani datang ke Yerusalem bersama keluarganya untuk bersyukur atas hasil panen yang mereka terima. Ini panenan aja disyukuri. Selama masa pergi ke Yerusalem ini mereka tinggal di dalam pondok tersebut. Nah, saudara-saudari, kita kalau mendapat rezeki dari Tuhan itu kita bersyukur enggak toh? Ini loh yang bisa kita renungkan. Ya, ini mereka sebagai bangsa saja pada masa Yesus masih mensyukuri suatu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Musa saat mereka mengembara di padang gurun. Itu artinya 1200 tahun sebelumnya. Jadi ini festival yang sudah berlangsung ribuan tahun, artinya lebih dari 1000 tahun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Nah, ini yang tadi sebenarnya Yesus ingin menghindarkan diri untuk pergi ke Galilea, ya, tetapi karena masa pesta panen dia pun masih pergi ke pesta itu, ya, tetapi secara diam-diam. Nah, akhirnya di Yerusalem ini orang-orang mulai mengenali dia. Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihat, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada usaha untuk membunuh Yesus, ya, tetapi mereka tidak bisa. Mereka masih ragu-ragu. Yang menarik sekali, ya, Yesus ternyata tetap pergi ke perayaan itu meskipun dia tahu bahwa jiwanya terancam oleh pembunuhan. Itu. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang mau mulai berdebat, ya, karena menurut keyakinan mereka, kalau Kristus datang atau Mesias itu datang, seharusnya orang itu tidak tahu dari mana asalnya. Ya, tetapi Yesus ini kan diketahui asal-usulnya. Ya, perlu diketahui Yesus itu dikenal oleh mereka berasal dari Nazaret, ya, meskipun ia dilahirkan di Bethlehem. Dalam tradisi mereka atau keyakinan mereka, kalau Mesias datang itu seharusnya tidak tahu dari mana kedatangannya. Jadi boleh dikatakan ya tiba-tiba datang begitu saja. Nah, Yesus kemudian waktu mengajar di Bait Allah, ia berseru. Karena mungkin Yesus tahu ya pemikiran mereka seperti itu. Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Di sini Yesus justru menyatakan dirinya yang dikenal oleh orang-orang sejamannya, orang-orang Yahudi pada masa itu. Ya, dalam ayat ini berarti Yesus mau menyatakan ya memang dia dikenal, ya, tetapi ini ada yang tidak dikenal, yaitu apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Nah, ini yang tidak kamu kenal. Dengan kata lain, Yesus mau menyatakan ya sebenarnya asalnya itu tidak dikenal. Meskipun sekarang di dalam
inkarnasi diri Yesus ini dikenal asal usulnya. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Nah, ini menjadi sandungan besar ini bagi orang Yahudi. Karena apa? Ya, Yesus mengenal dia yang mengutus aku dalam arti tertentu. Ini kalau mau menunjuk kepada Allah Bapa, semacam penghujatan ini bagi orang-orang Yahudi. Dialah yang mengutus aku. Nah, ini yang dimaksud Yesus kenal. Tetapi orang Yahudi kan tidak mengenal ini. Wah, mereka lalu menjadi marah, berusaha menangkap dia, tetapi tak seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, saudara-saudariku yang terkasih, sampai saat ini pun masih banyak orang yang sulit untuk mengenal Yesus, sulit untuk percaya kepada Yesus. Yesus yang sudah jelas mewahyukan diri sebagai manusia saja tidak mudah dimengerti, apalagi kalau Allah tidak mewahyukan dirinya melalui Yesus Kristus. Ya, kita yang sudah percaya ini harusnya bersyukur ya, bahwa kita telah diperkenalkan dengan Kristus, kita telah diperkenalkan dengan Mesias yang menebus itu, meskipun kita tidak mengenal Bapa secara langsung. Nanti ada saatnya ya, kiranya kok saya meyakini seperti itu, saat kedatangan Kristus yang kedua, kita pun akan dipertemukan juga dengan Bapa, memandang muka dengan muka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tetap tekun ya, kuat di dalam iman akan Yesus yang telah kita kenal, karena Bapa lah yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudari kita di grup-grup yang saudara ikuti. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.